Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur-dulur, salam sehat. Lusukan kita kali ini sampai di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ini kita sedang berada di tengah-tengah area pertanian ya dulur ya. Cuman ini kondisinya belum waktunya tanam. Itu peninggalan benda cagar budaya, yaitu prasasti, dinamakan prasasti Lucem, atau ada yang menyebutnya dengan nama prasasti Poh Sarang, karena memang ini lokasinya tidak jauh dengan area wisata Poh Sarang Kediri. Ini prasastinya sudah dipagar BRC ini dulur, kelihatan di dalam sana prasastinya berupa batu yang mungkin masih berupa batu alami gitu ya, yang hanya dipahat gitu aja. Kita coba mendekat. Ini sudah dikasih tutup, kasih cungkup agar melindungi prasasti agar tidak semakin rusak gitu ya akibat cuaca. Ini kelihatan batunya batu alami, ini tidak dibentuk. Biasanya kan prasasti bentuknya pipih atau bulat atau gimana gitu ya. Cuma ini bentuknya biasa-biasa saja dulu ya. Ya, itu memakai huruf kuadrat khas pada masa kerajaan Medang Kediri gitu ya. Ini hurufnya huruf kuadrat. Kalau dilihat ini penanggalannya bertuliskan tahun 934 Saka atau 1012 Masehi. Jadi kalau dilihat dari tahun tersebut, prasasti ini berasal dari peralihan era kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, atau ada juga yang kebanyakan menyebutnya kerajaan Medang gitu ya. Dan kemungkinan ada yang meyakini prasasti ini dibuat pada masa Raja Dharmawangsa Teguh, raja terakhir kerajaan Medang. Ini hurufnya huruf kuadrat khas kerajaan Kediri atau Medang ya dulur ya. Isi dari prasasti Lucem ini atau prasasti Poh Sarang ini, kalau tidak salah tentang penanaman pohon bodi. Pohon bodi itu kalau sekarang bisa disebut pohon beringin gitu ya. Yaitu kalau nggak salah ya, isi prasastisnya kalau di bahasa Indonesia kan pada tahun 934 Saka atau 1012 Masehi, ketika itu sebuah jalan dibenahi oleh Samgat, atau mungkin bisa disebut juga hakim itu ya, dari Lucem yang bernama Mpugek gitu ya. 9 titik ditandai dengan melakukan penanaman pohon bodi di pohon yang dimaksud adalah dalam upaya pelestarian lingkungan sekaligus mendukung aktivitas keagamaan gitu ya dulu ya. Pohon bodi atau pohon beringin itu dipilih karena pohon tersebut dianggap sakral dalam ajaran Buddha khususnya, karena seperti diketahui Sang Buddha menerima pencerahan saat bertapa di bawah pohon bodi atau pohon beringin. Jadi pohon bodi itu masih pada masa lalu dianggap sebagai pohon yang sakral dulu ya. Dan dalam prasasti Lucem, prasasti ini menyebutkan bahwa pohon bodi atau pohon beringin itu dikaitkan dengan
pohon kehidupan atau pohon kalpataru. Karena seperti diketahui bahwa pohon beringin itu bisa berusia yang sangat panjang, yaitu sekitar ratusan tahun bahkan ya Dulur ya, bisa bertahan. Jadi pohon beringin atau pohon bodi itu sering dijadikan sebagai simbol keabadian, itu keberkahan dan kemakmuran bagi umat manusia. Makanya banyak tempat-tempat sakral itu biasanya ditumbuhi pohon beringin yang biasanya berusia sangat-sangat tua ya Dulur ya. Dan masyarakat pada masa lampau juga meyakini bahwa pohon beringin itu diyakini sebagai tempat tinggal para dewa, khususnya dewa maut atau dewa Yama ya kan, dan roh-roh para leluhur yang telah meninggal itu makanya di punden-punden makam keramat itu biasanya pasti terdapat pohon beringin yang usianya sudah sangat-sangat tua. Bahkan di beberapa candi-candi yang baru ditemukan atau baru diekskavasi itu juga biasanya di situ ada pohon beringinnya. Karena memang pohon beringin atau pohon kalpataru itu disimbolkan sebagai pohon keabadian. Jadi sering dijadikan sebagai tempat bertapa atau sebagai lokasi untuk melaksanakan peribadatan gitu tuh ya. Jadi Prasasti Lujem ini lokasinya cukup jauh dari jalan raya Dulur, mungkin sekitar 1 kilometeran, dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 atau jalan kaki gitu ya. Karena memang akses ke lokasi ini sangat-sangat terbatas melewati jalur persawahan yang terasiring gitu ya. Jadi sangat terbatas untuk dilalui kendaraan terutama roda 4, sangat tidak mungkin itu Dulur ya. Oke Dulur, mungkin sampai di sini dulu jumpa kita. Tetap sehat agar kita bisa jumpa lagi dan berusuhan di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.